Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hotimah Nurullah dengan NIM 0303231107. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas UAS Konseling Karir dan Industri dengan tema peningkatan motivasi belajar siswa melalui layanan bimbingan konseling. Yang pertama, kita bahas judul. Judul dari latar belakang yang saya angkat adalah peningkatan motivasi belajar siswa melalui intervensi bimbingan dan konseling. Judul ini dipilih karena motivasi belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan akademik dan perkembangan karir siswa di masa depan. Yang kedua, kita akan membahas tentang latar belakang dan tema. Tema besar dari latar belakang ini adalah meningkatkan motivasi belajar siswa melalui layanan bimbingan dan konseling. Permasalahan yang sering muncul terjadi di sekolah adalah rendahnya motivasi belajar siswa yang ditandai dengan kurang fokus saat belajar, sering menunda tugas, tidak aktif di kelas, serta penurunan prestasi akademik. Tujuan dari pelaksanaan layanan ini adalah 1. Dapat mengidentifikasi penyebab rendahnya motivasi belajar siswa. Yang kedua, melakukan asesmen secara sistematis, menyusun dan melaksanakan intervensi yang tepat. Yang ketiga, membantu siswa membangun kembali semangat, disiplin, dan kepercayaan diri dalam belajar. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga ada asesmen sesuai judul yang saya ambil. Permasalahan siswa dilakukan beberapa bentuk asesmen, yaitu melalui percakapan terbuka untuk mengetahui kebiasaan belajar, hambatan yang dialami siswa. Yang kedua, melakukan wawancara tekstur untuk mengenali minat, sikap, keyakinan diri siswa terhadap kegiatan belajar. Yang ketiga, observasi perilaku belajar dengan mengamati fokus, partisipasi, dan keterlibatan siswa di kelas. Dan keempat, angket motivasi belajar yang digunakan untuk mengukur tingkat minat, ketekunan, dan harapan keberhasilan siswa. Yang kelima ada analisis data akademik seperti nilai kehadiran dan penyelesaian tugas. Nah, selanjutnya yang keempat, kita akan membahas intervensi yang muncul dari hasil asesmen. Berdasarkan hasil asesmen diketahui bahwa siswa tidak memiliki tujuan belajar yang jelas, kurang disiplin dalam belajar, memiliki keyakinan negatif terhadap kemampuan dirinya. Maka intervensi yang disusun adalah edukasi tentang motivasi belajar, latihan penetapan tujuan belajar atau goal setting, penyusunan jadwal belajar atau study plan, terus monitoring harian aktivitas belajar. Selanjutnya pemberian penguatan positif. Intervensi ini dirancang untuk membantu siswa membangun motivasi internal dan kebiasaan belajar yang lebih terarah. Terus masuk ke pembahasan yang kelima, ada pelaksanaan intervensi. Pelaksanaan intervensi dilakukan melalui 4 sesi konseling, yaitu sesi pertama, eksplorasi masalah dan penetapan tujuan konseling. Sesi kedua, motivasi dan refleksi diri siswa. Sesi yang ketiga, penyusunan tujuan belajar SMART dan jadwal belajar mingguan. Sesi keempat, evaluasi perkembangan siswa dan pemberian penguatan positif. Setiap sesi ini dilakukan dengan bertahap agar siswa merasa nyaman dan terlibat lebih aktif dalam proses konseling. Masuk pembahasan yang keenam, ada
hipotesis konseling. Hipotesis dari layanan konseling ini adalah jika siswa diberikan layanan bimbingan dan konseling melalui edukasi, motivasi, penetapan tujuan belajar, penyusunan jadwal belajar, monitoring, dan penguatan positif, maka motivasi belajar siswa akan meningkat secara bertahap. Peningkatan ini ditandai dengan bertambahnya kepercayaan diri, perilaku belajar yang lebih disiplin, keterlibatan aktif dalam pembelajaran, peningkatan prestasi akademik. Nah, demikian penjelasan UAS tentang konseling karir dan industri yang dapat saya sampaikan. Semoga interferensi yang saya rancang dapat menjadi contoh penerapan layanan dan bimbingan dalam membantu mengembangkan motivasi belajar dan kesiapan karir di masa depan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.